Scorpio, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Scorpio. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Champlon, Suklepon, Ampon. Kali ini kita mau bahas, ini mau general reading Scorpio di bulan Juli 2021 ya. Ada apa aja yang menanti Scorpio di bulan Juli 2021. Oke. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Scorpio ya sayang. Ya, yang mikirnya yang logis aja, kan nggak mungkin nasib semua orang sama ya sayang ya. Oke. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayang. Karena kalau cuma 7 turunan aja, nanti pas nanjak miskin lagi. Dan yang belum subscribe, ditunggu ya sayang ya. Karena dengan subscribe, maka kita akan lebih mudah terkoneksi. Oke. Di sini ada The Sun, di sini ada Six of Cups. Wow, ini Cakra Ajna. Lalu ada Strength. Lalu ada King of Cups. Cakra Mahkota. Lalu di sini ada The Fool. Cakra dasar, saya ambil 2 lagi. Ada Three of Swords. Oke. Kok nggak ada yang dominan ya? Dan di sini ada Three of Coins. Oke. Ada Cakra Ajna dan Cakra Solar Plexus yang perlu mendapatkan perhatian. 3, oh dua-duanya 3 ya, 3 ya. Ada apa dengan angka 3? Oke. Bottom of deck ada Ten of Cups. Kita lihat ya. Oke. Dan di sini ada kartu All Tied Up. Lalu untuk asmara, romance di sini ada Release Your Ex. Nah lo, ayo siapa yang masih kebayang-bayang mantan, nggak bisa lepas, ayo ngaku Scorpio. Dan give your relationship a chance ya. Lalu di sini juga ada energi Scorpio yang Yin. Oh, berarti lagi energi feminin ya yang tumbuh. Oke, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pesan buat Scorpio ya sayang ya. Hai Scorpio, oke, di sini ada 2 cakra yang perlu perhatian, yaitu Cakra Ajna dan juga Cakra Solar Plexus ya. Cakra Ajna ini kalau misalnya tersumbat, ini yang terganggu itu adalah jadinya egois, nggak sabar gitu ya. Terus kemudian nggak suka dibantah gitu. Terus maunya orang lain tuh nurut sama dia. Jadi ini adalah akibat-akibat dari Cakra Ajna yang tidak seimbang. Nah, perlu diberi perhatian di situ. Kemudian ada juga Cakra Solar Plexus ya, ini warna kuning-kuning. Cakra Solar Plexus ada 2. Cakra Solar Plexus ini kalau misalnya tersumbat, itu ada merasa jadi korban. Jadi korban tuh aku dizolimi, aku adalah korban penzoliman gitu ya. Terus ada gila kerja juga, terus suka marah-marah, kurang tertawa, kurang humor gitu ya. Terus ya kurang lebih itu. Terus kemudian suka menilai orang apa-apa, pokoknya semuanya orang tuh di matanya pemilik cakra solar plexus tidak seimbang, orang itu selalu negatif kelihatannya. Nah, coba sadari tentang hal ini, lalu kemudian nanti diperbaiki ya sayang. Oke, kita akan bicara satu persatu Scorpio. Oke. Di sini untuk elemennya semuanya seimbang. Ya, ini seimbang, ini tanah ada, ini 2 gitu. Jadi seimbang tanah, air,
Api ini seimbang, jadi tidak ada terlalu sesuatu yang over gitu. Oke, kita baca. Ya, di sini ada The Sun. Kartu The Sun ini berbicara tentang sebuah sebuah terbukanya satu pencerahan gitu. Jadi yang mungkin selama ini kita tidak tahu, terus tiba-tiba kayak dapat satu kepahaman baru gitu ya. Lalu The Sun ini juga bisa bicara tentang kelahiran. Kelahiran itu bisa kelahiran secara fisikal atau kelahiran akan sebuah karya gitu. Jadi misalnya kamu menghasilkan karya, nah ini dihasilkan karena kartu The Sun ini ya. Terus kemudian ini juga berbicara tentang sukacita. Sukacitanya bukan sukacita sesuatu hal yang material. Sorry, ini diambil dulu. Bukan sesuatu yang material aja, tapi sukacita lebih sukacita karena know of something, karena terbukanya ilmu pengetahuan, terbukanya rahasia semesta. Jadi ini ada satu pencerahan gitu buat Scorpio. Lalu di sini ada Six of Cups ya. Well, ini nuansa masa lalunya kental ya Scorpio ya. Ini oke, ini di masa lalu mungkin Scorpio ada apa gitu, karena ini ada release your ex. Mungkin Scorpio ada yang masih terikat gitu dengan ex-nya, dengan mantan kekasih. Tapi nggak bisa lepas gitu, selalu menghantui ya, selalu menghantui, nggak bisa lepas. Nah ini sih release your ex. Release itu maksudnya ya dilepaskan aja. Karena kalau kamu memberati dia atau kamu terlalu melekat itu juga dia nggak akan kembali ya. Nggak akan kembali. Rilis aja. Caranya ini saya langsung kasih terapinya aja di depan. Caranya adalah kamu mengambil satu kesempatan, mungkin di kamar atau di mana gitu, nggak ada orang yang ganggu ya. Lalu kamu duduk bersila, badan tegak, kepala tegak. Lalu rilekskan semuanya, rahang rileks, kepala rileks, pundak rileks, kaki, tangan semuanya rileks, 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 rileks. Lalu tarik nafas dan hembuskan melalui mulut, gitu ya. Tarik nafas, hembuskan melalui mulut. Oke, lalu kamu hadirkan orang tersebut di hadapan kamu. Kamu bayangkan mukanya, wajahnya, muka sama wajah sama aja ya. Rambutnya, suaranya, matanya. Kamu bayangkan, lalu ketika sudah ada di hadapan kamu, bicara aja pertama. Entah mungkin kamu punya unek-unek apa yang tidak pernah sampai. Keluarin aja unek-unek marah-marah, nggak apa-apa. Mau nangis nggak apa-apa, keluarin dulu. Nah, setelah semuanya selesai, lalu kamu katakan kepada dia, aku memaafkanmu, aku mengasihimu. Sekarang aku melepaskan engkau pergi. Oke, selamat jalan. Terima kasih atas pembelajaran yang berharga di dalam hidupku. Namaste atau terima kasih. Lalu bayangkan dia balik badan dan berjalan menjauh, 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 menjauh. Lalu hilang di telan kabut ya. Di telan kabut hilang. Ya kamu say goodbye gitu boleh. Lakukan ini secara berkala sampai kamu benar-benar bisa melupakan dia ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini di sini ada Six of Cups. Six of Cups itu ini berarti teman lama, atau bisa jadi mantan, atau bisa jadi sesuatu yang dari masa lalu ini yang indah ya. Itu kembali lagi ya di bulan Juli ini. Ya, kembali lagi di bulan Juli. Tapi ini kalau misalnya ini berkaitan dengan mantan kekasih, dia tidak akan kembali sebelum kamu melepaskannya. Ya kok aneh gitu ya. Ya memang seperti itulah hukum semesta. Ketika kamu terlalu melekat, yang dikejar malah akan semakin menjauh. Tapi ketika kamu berhasil let go, ikhlas gitu ya, dan pasrah, serahkan semuanya kepada semesta, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, yang sesuai, kalau misalnya mantan kamu ini memang sesuai buat kamu, dia akan datang kembali dengan kondisi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Karena di bulan Juli ini ada teman lama atau kekasih atau sesuatu yang pernah kamu miliki di masa lalu yang indah, itu akan datang kembali di bulan Juli ini ya sayang ya. Tapi kalau misalnya itu mantan,
Sekali lagi ingat ini ya. Oke, dan di sini sepertinya karena ini di sini apa ya? Ada ini pernah ada bekas patah hati, udah lewat sih. Jadi bukan di bulan Juli ini, udah lewat. Dan di bulan Juli ini Scorpio ini hatinya kayak kembali tertata atau tersulami. Tersulami itu gimana ya? Ya tertata gitu ya, tadinya patah ya. Kan tadinya begini nih, tadinya ketusuk pedang nih hatinya. Tapi ini dalam kondisi kebalik. Dalam kondisi kebalik artinya hati yang patah itu tersusun kembali ya. Disembuhkan kembali di bulan Juli ini. Sembuhkan kenapa? Karena Scorpio berhasil menemukan kekuatan di dalam dirinya. Ini ada kartu The Strength. Scorpio menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri sehingga dia bisa bangkit kembali, bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Kalau sembuh itu namanya self healing karena kita nggak pernah kok misalnya disembuhkan sama orang atau disembuhkan misalnya seseorang datang menyembuhkan kamu. No, nggak akan bisa. Sembuh itu datangnya dari dalam diri sendiri ya Scorpio. So memang harus kamu bangkitkan tekad dan terutama kamu lihat ke dalam diri kamu. Ya ada kekuatan di dalam diri sebetulnya ya. Dan itu bisa dipakai untuk membangkitkan diri kamu. Kenapa? Karena ketika kamu utuh, maka seseorang itu akan datang dalam hidup kamu. Karena di sini ada King of Cups. Ada seseorang datang dalam hidup kamu dan dia orangnya supel, ramah, terus kemudian apa ya? Supel, ramah, perhatian gitu orangnya ya. Ini datang dalam kehidupan kamu. So, ya ini aja gitu dinikmatin aja ya setiap saat ya. Karena ini di sini juga ada all tied up kamu yang tadinya terikat, ini sekarang bebas. Jadi bulan Juli ini breakthrough buat kamu. Breakthrough buat kamu. Terlepas nih segala ikatan-ikatan cinta. Cih. Ikatan cinta tuh siapa namanya? Al sama Andin. Nah, ikatan-ikatan cinta ini bebas. Entah kamu punya kemelekatan apa. Ini bebas di bulan Juli ya. Why? Kenapa kamu sudah menemukan kekuatan diri kamu sendiri ya, Scorpio? Oke. Hmm, tapi di sini juga kamu perlu enggak mentang-mentang kartunya bagus-bagus, lalu enggak mentang-mentang kamu sembrono ya sayang. Tetap perlu waspada dan berhati-hati karena di sini ada the Fool. The Fool itu artinya kamu jangan memutuskan terburu-buru. Ya, diberi waktu dulu sampai kemudian segala peristiwa dalam hidupmu tuh membentuk puzzle yang saling melengkapi. Mungkin saat ini kamu nggak ngerti, one day kamu akan mengerti kenapa hal-hal yang kemarin mungkin terasa menyakitkan terjadi dalam hidup kamu itu ada hikmahnya, ada maknanya sayang ya. Dan di sini ada Three of Coins, ini dari tadi cinta-cintaan dulu. Three of Coins ini ada Scorpio yang mendapatkan proyek baru, pekerjaan baru, atau mendapatkan relasi atau networking yang potensial. Ya akan berguna besok ke depannya ya. Ada networking baru, relasi baru, teman kerja baru, proyek baru. Sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ya atau networking yang akan membantu keuangan kamu kelak ke depannya ya. Sayang itu dijaga. Oke, dan buat kamu yang couple, buat kamu yang sudah memiliki pasangan, ini sepertinya bisa juga ya. Buat kamu yang memiliki pasangan, apakah kamu masih teringat pada mantan kamu? Sekalipun sekarang kamu masih memiliki pasangan, well, kalau misalnya iya, then it's time to release your ex ya. Ini waktunya untuk kamu melepaskan bayang-bayang mantan dan give your relationship a chance ya. Berikan kesempatan buat relationship kamu yang sekarang. Karena itu layak untuk dipertahankan ya. Pasangan kamu yang sekarang, ya kamu ini aja berikan kepada dia kesempatan ya. Dan berikan kesempatan, diperbaiki kembali komunikasinya. Terus kemudian entah apa, mungkin lakukan hal-hal yang menyenangkan bersama ya. Diberi waktu, diberi perhatian, dikasih apa gitu ya. Untuk menjalin kembali api asmara yang pernah padam ya. Ada lagunya, api asmara yang dahulu pernah membara.
lupa. Kurang lebih begitu ya Scorpio. And then di sini ada kartu Yin. Kartu Yin ini bicara sisi feminin yang dominan ya. Sisi feminin yang dominan, terlalu dominan bahkan ya. Sisi yin itu sisi feminin, sekalipun kamu pria misalnya, laki-laki juga punya sisi yin, setiap kita punya ya. Misalnya kamu laki-laki tapi ternyata kamu sisi yin-nya itu dominan. Maksudnya gimana sih? Sisi yin dominan itu baper gitu. Dikit-dikit melo, dikit-dikit melo, dikit-dikit melo. Bisa loh cowok kayak gitu gitu loh. Apalagi kalau kamu perempuan. Nah, udah deh komplit, udah perempuan. Perempuan terus gitu apa? Sisi yin-nya dominan. Aduh kuadrat deh jadinya. Melo 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 melo. Nah, ini coba deh seimbangkan. Diseimbangkan dengan cara bagaimana? Kalau misalnya udah mulai melo-melo, dikasih makna yang baru. Melo karena apa? Saya nggak tahu misalnya ya. Kalau misalnya melo karena apa? Nah, itu diseimbangkan ya, diseimbangkan. Diseimbangkan, ambil jarak. Oh, itu hanya sementara gitu, bukan kondisi saat ini aja. Jadi kalau misalnya kondisi kamu kemarin sempat mengalami kesedihan atau apa, whatever gitu, ngelihatnya dan jangan dari kacamata saat ini aja. Besok tuh matahari masih bersinar kok sayang gitu ya. Lihatnya big platformnya, big platform. Besok matahari masih bersinar. Besok kamu masih bisa ya harapan dan kesempatan itu di luar tuh masih banyak, masih terbentang luas ya. Jangan memandang hanya dari titik yang kecil aja sayang ya. Kalau misalnya seperti itu, nanti kamu akhirnya ya frustasi, orang lainnya dari cuma satu titik aja gitu ya. Berikan kesempatan untuk hidup ini melengkapi puzzle kehidupan dalam melengkapi puzzle-puzzle dalam kehidupan kamu. Kurang lebih seperti itu ya Scorpio. And ini ada nasihat yang terakhir buat Scorpio di bulan Juli. Menguasai diri. Oke. Kok mirip ya sama Leo? Ya, mungkin karena apa? Dempetan, deket-deketan gitu. Biasanya energinya memang masih saling terpengaruh dan mempengaruhi. Menguasai diri. Oke, kalau kamu misalnya mulai baper, kamu katakan bahwa all is well, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Nggak baik itu cuma di pikiran kamu doang ya. Pikiran itu memang, aduh, dia cukup ya bisa bikin orang chaos, bisa bikin orang tenang. So, katakan ini kalau misalnya kamu mulai baper, mulai melo, katakan bahwa semua baik-baik saja. Oke, that's all Scorpio. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayang. Kalau misalnya tidak resonate then it's okay, berarti bukan energi kamu yang ditangkap kali ini. Mudah-mudahan kita berjodoh pada video-video selanjutnya. Dan buat kamu yang menginginkan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayang. Dan tentu saja berbayar. Karena reading tarot itu lumayan ya sayang ya, itu energinya yang dikeluarkan lumayan. So hargai keringat-keringat kami ini gitu ya. Oke, terima kasih Scorpio. Oh iya, kalau misalnya ternyata kamu bunda, saya nggak ada budget untuk reading. Nyalakan lonceng, karena saya sesekali akan melakukan live streaming untuk free reading ya. Ini masih masa pandemi gini, masih ini memang nanti sebentar lagi, mungkin ya sekitar 2 minggu sekali atau seminggu sekali saya akan mengadakan live free reading buat kamu-kamu. Ya, kamu boleh nanya apa aja di situ ya sayang ya. Oke, jadi nyalakan loncengnya supaya nanti bisa dapat notifikasi gitu. Oke, terima kasih teman-teman Scorpio. Thank you. Saya dan Cemplon mendoakan agar Scorpio menemukan cahaya dalam kehidupannya ya sayang ya. Selamat bertumbuh dan selamat terus belajar ya sayang. Oke, I love you Scorpio. Bye-bye.